Maka saya titip kepada para lurah, para kepala desa, dan juga kepala dinas sosial. Pertama, ini pesan Presiden kepada kami, bekerjalah dengan menggunakan data yang akurat. Data akurat ini menjadi taruhan kita semua, sebab akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sering kita mendapatkan keluhan-keluhan dari banyak masyarakat, termasuk tadi saya sama Pak Bupati dengan beberapa Forkopimda tadi ke salah satu kampung atau desa, kita dialog, salah satu masyarakat mengatakan bahwa kami sebenarnya berhak mendapatkan program bansos, tapi malah justru saya tidak dapat, yang saya lihat orang lain malah dapat yang mestinya tidak berhak. Kenapa hal ini terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sering dan sampai kepada siapapun. Mereka yang berhak tidak dapat, mereka yang tidak berhak malah dapat. Maka itu Presiden pesan, bekerjalah dengan data yang akurat, dan dengan data yang akurat itu pekerjaan kita akan lebih efektif dan akan terukur. Perlu saya laporkan kepada Bapak Gubernur, juga anggota DPR yang saya hormati, hari-hari ini data sedang diproses, sedang dikonsolidasikan ulang atas arahan Presiden. Sedang kita olah, dan yang diberi mandat untuk mengolah itu adalah BPS. Nanti tidak ada lagi DTKS, tidak ada lagi. DTKS sudah dilebur menjadi satu, namanya data tunggal sosial ekonomi. Jadi nanti akan melebur sudah. Sebab DTKS ini ya harus saya akui, jujur saya akui banyak masalah. Karena itulah maka arahan Presiden jelas ini dikonsolidasikan. Nah, nanti kalau ada KPM yang tidak dapat karena setelah diterapkan kriteria yang baru ini, mohon dimaklumi dan mohon ditenangkan oleh para pendamping. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, yang namanya data itu dinamis. Apalagi data yang akan ditampilkan nanti seluruh populasi penduduk Indonesia. Karena dinamis, tiap hari pasti ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang naik kelas, itu akan sangat dinamis. Maka itu kita siapkan protokol updating data. Tetap kita beri kesempatan untuk updating Pak Gubernur lewat apa? Lewat jalur resmi, mulai dari kelurahan atau desa, naik ke dinsos, seterusnya. Maka saya titip kepada para lurah, para kepala desa, dan juga kepala dinas sosial, menyajikan data yang akurat kepada bupati, wali kota, atau kepada gubernur. Jalur ini harus digunakan dengan baik. Para pendamping saya minta untuk ikut mengawal dalam proses updating ini. Sementara dari sisi lain, itu tadi jalur resmi, jalur yang lain juga kita beri Pak Gubernur. Lewat apa? Lewat cek bansos. Jadi siapapun, terutama para pendamping, manfaatkan cek bansos ini. Sebab di aplikasi cek bansos ini ada usul sanggah. Jadi orang bisa usul dengan bukti-bukti yang cukup, tapi orang bisa menyanggah dengan bukti-bukti yang cukup. Sehingga nanti ketika ada yang melihat KPM yang tidak layak, itu tolong dilaporkan lewat sanggahan dengan foto atau bukti-bukti lain, sehingga kita bisa mengkoreksi. Dengan begitu ada keseimbangan antara jalur resmi dengan jalur yang membuka kesempatan kepada publik. Maka Pak Gubernur, saya titip pesan, ini bisa dimanfaatkan, sebab selama ini sudah ada yang memanfaatkan, tapi lebih banyak usulnya daripada sanggahnya. Padahal yang kita inginkan itu adalah sanggahnya. Lek usul semua orang bisa usul, bahkan umumnya mengaku miskin. Tapi yang penting ini sanggahnya, ini yang kita butuhkan adalah sanggahnya, bahwa ada data yang disanggah oleh masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Maka ingat-ingat para pendamping semua, cek bansos untuk terus dilihat, dipahami dan dimengerti dengan baik. Begitu Pak Gubernur.